wanita super yang XXX, kemudian laki-laki XYY gitu, ataupun sindrom Down Turner dan lainnya. Nah, kenapa kelebihan satu kromosom aja sudah menghasilkan abnormal yang sangat tinggi. Apalagi kalau set kromosomnya itu 3N. Ya, sepertinya tidak akan mungkin nih gitu ya, manusia ataupun mamalia yang dipoliploidkan ya. Lanjut. Kemudian ini yang biasa dilakukan pada ikan adalah triploidisasi atau membentuk ikan yang memiliki set kromosom 3N. Nah, prinsipnya yaitu adalah biarkan terjadi fertilisasi normal atau penyatuan sel telur dan sel sperma. Kemudian sebelum tahap keluarnya polar body itu dihambat agar kromosomnya itu polar body itu tidak keluar atau menyumbang satu set kromosom. Jadi satu dari sperma, satu set dari pronukleu betina, satu set dari polar body. Itu jadi di individu 3N. Nah, untuk membentuk tetraploidi dengan perlakuan kejut panas atau apa namanya yang dihambat adalah pembelahan sel pertamanya ya 2N itu biar dia tidak membelah jadi 2 sel dulu, tetapi 2N ditambah 2N kan 4N, masih 1 sel gitu ya, tahapan 1 sel. Itu membuat individu 4N. Untuk menginduksi individu triploid dan tetraploid dapat dilakukan melalui kejut. Kejut ini bisa menggunakan bahan kimia, tekanan hidrostatik, suhu bisa panas atau dingin sesaat setelah fertilisasi. Nah, biasanya kalau menggunakan kejut adalah menggunakan kimiawi yang disebut sitokalasin, kafein, hiperbarik, freon, halotan, dan etane ya. Itu bisa menghambat pembelahan meiosis ataupun mitotik ya. Jadi kalau ada senyawa-senyawa itu si selnya itu nggak mau membelah atau diganggu gitu ya. Itu bisa dengan kejut. Kejutnya itu bisa bahan kimiawi, tekanan hidrostatik, atau suhu. Suhu ini bisa panas atau dingin. Lanjut. Ini sudah dijelaskan pada saat asistensi ya. Yang di atas itu adalah pembelahan meiosis atau oogenesis. Nah, oogenesis itu pembentukan dan perkembangan sel telur itu ada tahapan mitotik dan meiosis. Nah, oosit itu berasal dari oogonium yang memiliki 2N, kemudian membelah menjadi oosit primer, ya. Oosit primer ini nanti akan mengalami pembelahan lanjut menjadi oosit sekunder. Nah, pada saat oosit sekunder ini sel telur itu siap untuk difertilisasi. Nah, untuk menyelesaikan pembelahannya itu harus apa namanya oosit sekunder ini sudah membelah dari oosit primer menjadi oosit sekunder itu mengalami pembelahan meiosis pertama. Nah, untuk menyelesaikan meiosis kedua itu
harus ada peran sel dari sel sperma untuk menyelesaikan pembelahan meiosisnya, ya. Nah, jika, dengan adanya sel sperma, maka akan terjadi fertilisasi. Ada penyatuan gamet dari pronuklei jantan, pronuklei betina. Nah, si polar body-nya nanti akan keluar ke luar sel ya. Jadi embrio yang terbentuk adalah satu N dari, pronukleu jantan, satu N dari pronuklei betina. Nah, ini menjadi embrio satu sel, kemudian embrio satu sel yang penyatuan NN menjadi 2N. Nah, ini, eee, embrio satu sel yang mengandung kromosom 2N nanti akan membelah menjadi 2 sel, tahap 2 sel, yang masing-masing adalah 2N, satu sel 2N dan satu sel 2N, yaitu mengalami pembelahan mitotik pertamanya, dan seterusnya. Dari 2 sel menjadi 4 sel, 8 sel yang masing-masing adalah kromosomnya 2N, ya. Ini untuk fertilisasi. Lanjut. Nah, ini, untuk, eee, individu triploid